Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kisah-kisah konyol dan lucunya. Dia juga gemar meminum khamr, sehingga ia dijuluki penyair khamr. Beliau juga adalah tokoh sufi yang ahli dalam bidang Al-Quran, hadis, dan juga sastra Arab. Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok waliullah yang kontroversial. Semasa mudanya, beliau adalah pemabuk berat hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Baginda Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gilanya lagi, Abu Nawas kerap melemparkan lelucon-lelucon pada Baginda hingga membuat Baginda marah. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, "Cilakalah para pemabuk." Tapi dia berkata, "Cilakalah orang-orang yang sholat." Hei Abu Nawas, prajurit, tangkap dia. Nani? Omae wa mou shindeiru. Beraninya engkau bersair seperti itu, Abu Nawas. Kan ku penggal kepalamu di hadapan seluruh rakyat. Sungguh aku murka padamu. Wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan, apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia. Baiklah, kali ini aku maafkan engkau. Tapi jika suatu saat lagi ku dengar kau bersyair seperti itu, maka tak ada maaf lagi untukmu. Hai, Suatu ketika, Abu Nawas teringat kematian. Ia berpikir cara agar lolos dari pertanyaan malaikat seperti cerita Umar bin Khattab. Tapi ia sadar, ia tak sebanding dengan Umar bin Khattab yang pemberani. Jadi ia mencoba mencari cara lain. Mari kita lihat, bisa nggak ya? Istriku, istriku, istriku. hah? Iya suamiku. Ku punya satu wasiat. Apa itu suamiku? Jika aku mati nanti, tolong pakaikan aku kain kafan yang lusuh dan jelek. Wasiat? Wasiat kok aneh begitu? Aduh, pokoknya lakukan saja yang aku minta. BTW suamiku, sepatumu keren sekali. Jaya dong, dari kulit asli nih, kulit sapi raja. Sapi raja, apakah sapi yang kau maksud adalah sapi mati guling stroke? Y gede, caps lock. Bukankah bangkai itu najis suamiku? Iya istriku, tapi aku dengar dari Imam Syafi'i, katanya kulit bangkai yang disama itu suci dan bisa digunakan menjadi pakaian kecuali kulit babi dan anjing. Aduh, daripada kamu bingung, mending aku panggil aja orang yang akan menunjukkan sesuatu pada kamu dan teman-teman yang ku sayang. Guys, masuk! Nah, kalau gini kan aku jadi paham.
Okay. Good morning everyone. Good morning. It's already evening. Good evening everyone. Evening. Okay, before we start our season, let's open by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully what we learn today will be useful for us. Alright, does anyone know? Apakah ada yang tahu? What ad-dabegu is? Apa itu ad-dabegu? Please raise your hand. Oke, Hasan, please share your opinion about ad-dabegu. Oke, good idea. Let's continue. Please attention my next slide. Okay, what do you think about the first picture? Rebana. Yes, alright, it's Rebana. And as we all know about the second picture is beduk. Both of them are very useful for us. Mereka berdua sangat berguna bagi kita, apalagi para santri. Oke, next slide. Oke, Zidan. Where is Zidan? What do you think about the first picture? Jacket, yes, alright, it's jacket. How about the second picture? Yes, it's dompet. Alright, all of I student, what the third picture? Alright, handbag. Alright everyone, what is similarities between all of them? Anyone know? Ada yang tahu apa persamaan dari ketiga barang tersebut? Yes. Alright. Next slide. How about this picture? Gambar apa itu? Sapi. It's cow. What happened with the cow? Apa yang terjadi dengan sapi tersebut? Mati. Yes, it's dead. But sadly, it's dead by its own. Dia mati, tapi sayangnya dia mati dengan sendirinya. Then we can call it as karkasis. Kemudian kita bisa menyebutnya sebagai karkasis atau bangkai. What is the karkasis? Apa itu bangkai? Karkasis are animal that die not in a shared way or by being slaughtered or die by themselves. Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya, tidak dengan cara yang syar'i. Oke, next slide. Tadi yel-yelnya Gus Zikri gimana? Akobah? Akobah? Alright. As we all know, the carcasses are najis or unclean. Kita semua tahu bahwa bangkai itu najis. Why? Kenapa? Karena binatang yang mati dengan sendirinya, maka dia akan tersumbat darahnya di dalam dirinya dan akan membawa banyak penyakit dan banyak virus atau bakteri. And the carcass skin will bring the deadly viruses, or we can call it Ebola virus. Kita bisa menyebutnya sebagai virus Ebola. Oke, next slide. Well now, becoming a Muslim is the greatest thing ever. Since Islam is so flexible, even the carcass are najis. It can be tanned until it becomes clean. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dubigol ihabu faqat tahura. Rawahu Muslim. From Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma said, I listen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that when the carcass skin be tanned, it becomes clean. Hadis from Imam Muslim. Ketika kulit bangkai disamak, maka dia akan menjadi suci. Hadis riwayat Imam Muslim. Next slide. Not all of carcass skin can be tanned, such as pig and dog skin. Like the following argument from Syekh Abu Suja. Well, I will call my friend to help me reciting the verse. Please welcome my friend. Maulana, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kubar wajuludul maitati utawi the corpse leathers iku taduru can be purified opo maita bidhibagi by tanning illa jildal kalbi except dog skin wal khinziri and pig wama and something tawallada that is prone opo ma min huma from kalbun wal khinzir au min ahadima or from one of them kalbun wal khinzir wa admul maitati utawi dead animals bone wa sya'ruha and its hair maitah iku najisun unclean illal adamiyah except human being. Wajuludul maitati kedudukannya menjadi mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Let's all together, dasar dari mubtada, ayo bersama. Mubtadaun zaidun wa adirun khobarin kulta zaidun adirun manitadar ake kalam mubtada yen rupa isim khobar ba'da mubtada. Isim ma'rifat karena susunan idhofa. Dasarnya isim ma'rifat karena susunan idhofa. Reciting together. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa inda wabni wal gulami walladhi ma'rifat yo iku liyani nakiro domir jenang al mausul mudhaf isyarah tadhuru menjadi khobar. Kenapa? Karena terletak setelah mubtada dan pantas diberi makna iku. Khobar hukumnya rofa. Reciting together, dasarnya khobar hukumnya rofa. Wa rofa'u mubtadaan bil ibtida kadzaka raf'un khobarin bil mubtada sebab dadi kawitan mubtada rofa sebab anak ni mubtada khobar rofa tadhuru kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa? Karena diawali huruf mudhari yaitu ta. Let's reciting together. Dasar mudhari. Mudhari'an simbi hurufinati haitsu limasyuril ma'anitati. Mudhari awali huruf mudhara yaiku huruf ya ta nun serta hamzah. Itu kenapa memakai ta? Karena failnya muannas yang kembali kepada maita. Makanya ketika failnya muannas maka fiilnya harus dikasih ta ta'nis. Ayo semua dasarnya. Wa ta'u ta'nisin talil madhida kana liun saka abad sindul ada. Asli ora wajib yen fa'il watun ra asli. I have question for all of student Aqobah Islamic Boarding House. Saya mengasih pertanyaan kepada semua santri Al-Aqobah. Bidhibaghi susunan apa? Huruf jarnya apa? Majrurnya apa? Adzibaghi menjadi majrur dibaca apa? Tanda jarnya apa? Kenapa kasroh? Dasarnya huruf jar. Together bersama yuk. Haka huruf al jarri wa yamin ila kata kola. Finally, next. Yeah, give applause for us. Next. Okay, but then
how the tan any carcasses like the skin animal. Kemudian bagaimana cara menyamak kulit bangkai. So that it can be useful for us. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatu dzabaghi utawi prosedur of tanning iku ayun za'a with remove apa fudulul jildi excess skin mimma from something yuafinu that maksrot apa ma hu ing jildun min dami from blood wa nahwihi and its skin dam bishayin with something khirifin that raw kasfin like a tree as walau kana and if there are apa al khirifu raw iku najasan ankilin kadar hamamin like bit pigeon kafa then enough fit bagi ing dalam taning. Okay, the first one is afsi. What afsi? Afsi is the fruit which has a bitter taste. Afsi adalah buah yang memiliki rasa pahit. Dia bisa digunakan untuk menyamak. Okay, and the second is darki hamamin, or we can call it as pigeon excrete, atau bisa kita sebut sebagai kotoran burung dara. Okay, next slide. Okay, this is a pigeon. It's included in Animalia kingdom, and the phylum is Chordata, the class of Asphes, the ordo is Columbiformes, and family is Columbidae. Okay, next slide. Okay, as you all can see in the slide, it so is the ingredient of pigeon excrete. There are a lot of material in it, but there are two main compounds that useful for tanning process. They are ammonia and phosphoric acid. How can they are related to tanning and even useful for it? Because the grim on the ammonia or nitrogen is 1.75% and grim in the phosphoric acid is 1.79%. Okay, next slide. Okay, let's learn the tanning process. How many steps happening in tannery? Next slide. There are 4 of them. The first is skinning, the second is cleaning, the third is purification, and the last is finishing. Next. Yes, this is skinning. Ini adalah pengkulitan. Ketika kulit bangkai dipisahkan dari daging dan sisa-sisanya, maka harus dijemur terlebih dahulu. Next slide. And then is cleaning. Ini dicampur dengan kotoran burung dara dan sebagainya. Next slide. Okay, this is phosphoric acid function. For use in rust treatment, phosphoric acid solution is made as a bath or germ to apply to rusty areas. The second is other uses include pharmaceutical, cleaning product, and a semicell region, increasing the cleaning efficiency. Next. And then is ammonia function, soften the hide, and then is help to absorb the dye. Next. And then is purification. Setelah dikuliti dan setelah dicampur dengan kotoran, maka harus campur dengan air yang suci. Karena setelah diberi kotoran itu statusnya masih mutanajis, belum sepenuhnya suci. Maka harus dicampur dengan air yang suci. And the last is finishing. And semua barang siap untuk dijual belikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar saja. Sapi Raja, apakah bangkai itu najis, suamiku? Iya istriku, tapi aku dengar dari Imam Syafi'i. Guys, masuk. Aku jadi paham, suamiku.
Ini dia pentingnya ilmu. Makanya mondok di Al-Aqobah. Benar saja. Di saat Abu Nawas meninggal, sang istri menjalankan wasiat Abu Nawas. Kapan kematiannya dan penyebabnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Saat Abu Nawas dimandikan, seseorang menemukan secari kertas di saku baju Abu Nawas. Dalam suatu riwayat, di saat semua orang bersedih akan kematian Abu Nawas dan berbondong-bondong mensolati Abu Nawas, sedangkan Imam Syafi'i malah enggan untuk mensolati Abu Nawas. Wahai Imam Syafi'i, marilah pergi bersamaku untuk mensolati jenazah Abu Nawas. Enggak. Aku enggan mensolati jenazahnya. Wahai Imam Syafi'i, tahukah engkau, aku menemukan ini di saku baju Abu Nawas. Wahai Tuhanku, dosa terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap padamu, kepada siapa pelaku maksud akan berlindung dan mohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang kau perintahkan, dengan kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubung, dan keindahan ampunanmu aku pasrah setelah itu. Lo, derma, kok malah tiktokan? Mari kita sholati jenazah Abu Nawas. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, datanglah dua malaikat berwajah seram yang bertugas sebagai penanya dalam kubur, Mungkar dan Nakir. Man Rabbuka? Apakah kalian tidak salah alamat? Lihatlah kain kafanku, telah usang. Artinya aku adalah penghuni lama, ya kan? Benar juga sih. Lihat kain kafannya, lusuh. Tidak mungkin dia anak baru. Iya sih, tapi tanahnya masih baru. Bisa aja sih. Mungkin dia orang yang soleh, jadi tanahnya tak berubah. Tapi lihatlah kain kafannya. Halalah, gak usah ribet. Dia itu penghuni lama. Kita masih banyak layan, bro. Lanjut. Kamu tahu nggak penyair Homer Bumi yang kocak? Oh, iya aku tahu. Namanya Abu Nawas. Bukankah mayat tadi mirip dengan Abu Nawas? Masa? Gak mungkin lah dia Abu Nawas. Aku berharapnya sih benar, biar akhirat ada hiburannya. Bisa aja lo Nakir. WK. Nakir gitu loh. Hus, jangan ngerusak image malaikat dong. Apalagi kita kan gorang. Aku lolos. Untung aku cerdik. Seperti Umar bin Khattab yang lolos dari pertanyaan kubur, Abu Nawas pun lolos, tapi dengan cara yang berbeda. Baik atau buruk, benar atau salah seseorang,
Bukan hak kita untuk memberikan penghakiman hanya karena itu maksiat. Sebab kita tidak tahu apa saja yang sudah pernah mereka lalui dalam hidup dan apa saja yang ada dalam hati mereka. Dah sedia semua? Dah, cikgu. Okey.